Belanda. Ya, iki tak isi apa dah? Wes, ayo. Wes. Menang. Coba ya bahas iku nak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu. Pertama kalinya puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita waktu untuk melaksanakan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator akan memulai mata kuliah pada malam hari ini. Mari kita mulai dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Doa diakhiri. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang konstitusi yang akan dibawakan oleh Kak Rosi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Aulia Rahmawati dengan NIM 144. Kok segini enggak? Baik, pada malam ini saya akan membahas materi yaitu konstitusi. Bisa next. Pengertian konstitusi. Menurut Jimli Asidiki, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, karena konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Sebagai landasan konstitusionalisme. 2. Berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. 3. Sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. 4. Sebagai landasan penyelenggaraan suatu negara. 5. Untuk menjamin hak asasi warga negara dan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara. Selanjutnya, nilai-nilai dan sifat konstitusi. Nilai-nilai konstitusi. Penilaian terhadap konstitusi yaitu yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, yang ketiga nilai semantik. Sifat konstitusi yang pertama adalah fleksibel dan rigid, yang kedua tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena dengan adanya konstitusi, maka konstitusi tersebut dapat membatasi kewenangan dari pihak pemegang kekuasaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Rosi. Mungkin setelah penyampaian materi, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Amanda Dwi Wijaya, silahkan bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Amanda, izin bertanya mengenai di konstitusi ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis dan tertulis itu seperti apa, dan berikan contoh konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Terima kasih. Cari nato.
Contoh. Contoh apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi Hasbutin Pak. Hasbutin. Belum. Belum, guys. Nggak iso. Gak iso, aku nyambung aja guys. Nyambung juga enggak. Lu mang lu wis sak sambung no. Gimana sih ini? Gak iso toh, kenapa toh? Bisa, coba. Oh, gak iso. Disconnect saya. Naik lagi. No, wes. Lu wis tadi ini lho. Coba di XX semua. Tidak ada penambatan sininya juga. Wes. No. Kenapa masih servernya? Ada nomor luar. Macet loh HP-nya. Putih. Terus pakai HP-nya.
Baik, mohon maaf sebelumnya karena terhambat oleh sinyal. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amanda Putri tentang konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang tercantum di dalam dokumen, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak tercantum di dalam dokumen. Contoh dari konstitusi tidak tertulis terdapat 4 contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia, yaitu pidato kenegaraan, musyawarah, pidato presiden di awal tahun dan adat istiadat. Sedangkan contoh dari konstitusi tertulis sendiri adalah yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Iya, makasih atas jawabannya. Yang bertanya tadi untuk mohon diulangi pertanyaannya dari Mbak Kesi, silahkan. Oke, baik. Jadi kan konstitusi itu kan mempunyai faktor penghambat. Nah, apa saja sih faktor penghambat dari konstitusi? Terima kasih Mbak Kesi. Selanjutnya Mbak Laila, silahkan. Baik, terima kasih. Akan saya ulang mengenai pertanyaan saya mengenai konstitusi. Konstitusi itu menurut materi sama moderator tersendiri itu apa? Terus, apakah sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai sifat konstitusi? Terima kasih. Kembali kasih Mbak Sofia untuk pemateri, silakan untuk menjawab. Apa sih? Pertanyaannya apa sih? Nanti sini itu tak jawab. Apa pertanyaannya? Ya si tukul mah itu. Nah iya loh. Apa? Situ. Sini. Siapa ini? Tukul arwana. Yang benar. Ya ini makanya tak baca. Tak buat kirim mbak Ai gak iso.
Mungkin masih bisa dijawab nanti soalnya masih ada. Cek haid no. Bagi yang Islam untuk disilakan menjawab azan. Oh salah. Jangan. Bawah. Ya ada nih masuk kemana sih? Silakan dilanjutkan kepada pemateri. Waktu yang dapat silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kesi. Apa saja faktor penghambat konstitusi dalam negara Indonesia? Faktor penghambat berjalannya konstitusi dalam negara Indonesia tersendiri yang utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang konstitusi sendiri ataupun dasar-dasar sebuah negara. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, apakah faktor penghambatnya itu saja? Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lailatul Sofia. Apa sih konstitusi sendiri? Menurut saya sebagai pemateri, konstitusi sendiri adalah sebuah landasan bagi negara, yaitu bisa berarti landasan hukum untuk menjalankan suatu negara agar negara tersebut tidak mengalami penyelewengan oleh beberapa pihak yang menjalankan sebuah negara. Menurut saya sendiri, konstitusi dalam diri kita masing-masing perlu diterapkan karena kita sendiri perlu sadar akan konstitusi negara agar kita juga dapat menjalankan negara ini dengan seksama. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah bisa diterima. Mungkin itu dari jawaban dari pemateri. Untuk jawaban dari saya, karena saya tadi diberi pertanyaan, menurut saya pandangan saya tentang konstitusi adalah suatu sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan-peraturan yang memerintah negara. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan kembali? Siapa? Gimana?
Mungkin sudah tidak ada pertanyaan kembali. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan ilmu bagi kita semua. Mungkin bisa kita akhiri dengan doa lagi karena dibuka dengan doa dipersilahkan. Doa diakhiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.